Hak dan kewajiban pemimpin. Menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Apabila kaum muslim telah menyetujui seseorang sebagai pemimpin untuk mengurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka sang pemimpin mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak tersebut meliputi menentaatinya dalam hal-hal yang baik, membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal memang suatu keharusan dan oleh agama kemudian dipertegas dalam surat Al-Nisa ayat 59, yaitu hak dan kewajiban pemimpin. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat Al-Nisa ayat 59. Kewajiban pemimpin. Menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah suatu yang harus dilakukan. Di sini kewajiban berarti suatu keharusan, maka apapun itu, jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun. Dengan pengertian lain, kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa. Bila seseorang khalifah telah dipilih, maka segala urusan pemerintah wajib diserahkan kepadanya tanpa dapat dihalangi kecuali memberikan nasihat kepadanya. Bila dipandang perlu dapat membantunya. Bila dia minta, hal ini dimaksud agar ia dapat menjalankan dengan sepenuhnya segala kepentingan yang dibebankan kepadanya, menangani segala permasalahan umat dan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Udah. Kewajiban pemimpin. Ulama fikih Syiah seperti Al-Mawardi menjelaskan bahwa yang menjadi tugas khalifah ada 10 macam. 1. Menjaga prinsip agama yang sudah tetap dan sudah menjadi konsensus umat terdahulu.
2. Menerapkan hukum dari di antara orang-orang yang bersengketa dan mengahi pihak-pihak yang bertentangan. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman. Menegakkan hukum agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan. Jihad melawan musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama lain. Menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan dari Baitul Amal dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya. Mencari orang-orang yang jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan. Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat rasa dengan kekuatan sehingga tidak sampai terjadi musuhan terhadap korban mantan atau menumpahkan darah sesama orang muslim atau non-muslim. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan umat serta melakukan penanganan terhadap problemnya dengan baik dan memelihara agama. Surat Al-Baqarah ayat 30 artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkanmu.